Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Yesi dari jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan hewan air dan ikan di laut. Kalau begitu, langsung saja dan simak video berikut ini. Tahukah kamu, hewan air diklasifikasikan menjadi dua, yaitu vertebrata yang berarti bertulang belakang dan invertebrata atau avertebrata yang berarti tidak bertulang belakang. Sedangkan ikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Lalu, yang termasuk golongan vertebrata atau memiliki tulang belakang masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada hewan berdarah panas seperti mamalia dan hewan berdarah dingin seperti ikan, reptil, dan amfibi. Untuk golongan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dibagi menjadi beberapa kelas yang terdiri atas Porifera, Platyhelminthes, Cnidaria, Arthropoda, Annelida, Echinodermata, dan Mollusca. Selanjutnya, kita ke laut dulu yuk. Memangnya di laut ada apa aja sih? Ternyata di laut ada banyak sekali hewan dan tumbuhan yang beragam jenisnya. Seringkali dapat teman-teman temui ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Ikan yang ditangkap biasanya berupa cakalang, tuna, kerapu, dan sebagainya. Di laut juga ada beberapa spesies yang dilindungi, seperti paus, hiu, lumba-lumba, dan terumbu karang. Dan yang terpenting, di laut ada spesies yang menjadi penyumbang oksigen terbesar di dunia loh. Jadi jangan rusak atau buang sampah sembarangan ya di laut. Jaga laut kita karena di sana ada masa depan bangsa kita. Teman, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kartun SpongeBob? Ternyata mereka juga merupakan replika dari hewan air laut loh. Jenis-jenis hewan air laut akan dijabarkan satu-satu ya. Yang pertama ada bintang laut. Disebut sebagai bintang laut karena bentuknya dianggap menyerupai bintang dan hidup di laut. Bintang laut termasuk golongan invertebrata dari kelas Echinodermata. Yang kedua ada ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan diri sebesar 3 kali ukuran tubuh jika dalam keadaan terancam. Ikan buntal dapat mengeluarkan racun yang mengakibatkan mati rasa, kelumpuhan otot, pusing, gagal jantung, hingga kematian. Yang ketiga ada lobster. Lobster biasanya hidup bersembunyi di antara karang-karang dan berkelompok. Lobster merupakan hewan air yang dapat dimakan dan harganya cukup mahal. Yang keempat ada ikan paus. Ikan paus merupakan golongan hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru dan mempunyai kelenjar susu. Salah satu jenis paus biru, Balanoptera musculus, pernah diyakini sebagai hewan terbesar di dunia. Selanjutnya ada kepiting. Kepiting termasuk salah satu hewan purba karena telah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Kepiting termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang, namun memiliki karapaks atau cangkang yang keras, memiliki 2 capit, dan memiliki 8 kaki atau 4 kaki di kanan dan 4 kaki di kiri. Lalu ada siput laut. Siput biasanya terkenal dengan hewan yang berjalan lambat dan mengeluarkan lendir. Beberapa siput memiliki cangkang yang keras sekaligus menjadi rumahnya. Siput merupakan hewan tidak bertulang belakang dan dari golongan Mollusca. Lalu ada ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan hewan purba yang telah hidup di bumi ratusan juta tahun lalu sebelum masa dinosaurus. Diperkirakan usia ubur-ubur sudah ada dari sekitar 700 juta tahun yang lalu. Susunan tubuh ubur-ubur 98% terdiri atas air. Beberapa ubur-ubur ada yang memiliki mata berjumlah 24 mata hingga dapat melihat 360 derajat atau satu lingkaran penuh dan 2 diantaranya dapat melihat warna.
Meskipun terlihat menggemaskan, ternyata ubur-ubur merupakan hewan yang berbahaya loh. Ubur-ubur memiliki nematosis atau struktur penyengat, sehingga siapa saja yang menyentuhnya dapat terluka. Ubur-ubur yang paling mematikan adalah ubur-ubur kotak, karena sengatannya dapat membunuh dalam beberapa menit. Selanjutnya ada plankton. Bukan hanya bermanfaat untuk laut saja, namun juga bermanfaat untuk seluruh dunia. Plankton menjadi penghasil oksigen terbesar di dunia untuk jenis fitoplankton, sedangkan zooplankton menjadi sumber makanan untuk ikan lainnya. Plankton juga memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida di alam. Selain itu, plankton juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air. Lalu, apakah teman-teman masih ingat dengan tokoh Squidward? Squidward merupakan penggambaran dari gurita. Gurita berbeda dengan cumi-cumi. Gurita memiliki 8 kaki, tidak memiliki tentakel, dan kepalanya membulat. Sedangkan cumi-cumi memiliki 2 tentakel, 8 kaki, serta kepalanya umumnya memanjang dan melancip. Persamaan gurita dan cumi-cumi adalah keduanya mampu mengeluarkan tinta hitam pekat ketika sedang terancam. Gurita dan cumi-cumi juga diklasifikasikan ke dalam golongan invertebrata, filum Mollusca, dan anggota Cephalopoda. Lalu, di laut juga masih ada jenis ikan-ikan lainnya seperti ikan hiu, cakalang, nemo, tongkol, dan ikan tuna. Sekian dari video pengenalan hewan air dan ikan di laut. Sampai jumpa!